Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Bu Dia. Bunia, kita mau melakukan praktek coaching, tapi sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bunia. Siap Bu Dia, apa ya kira-kira? Dalam praktek coaching ini, saya ingin membantu Bunia mengembangkan kompetensi yang mana ya Bunia? Kalau dalam praktek coaching ini yang perlu Bu Dia bantu untuk saya kembangkan potensi dalam diri saya adalah bagaimana saya mengidentifikasi koci ya, membantu dalam mengidentifikasi si koci itu untuk memunculkan apa ya yang menjadi problem sebenarnya, artinya sesuai dengan tujuan, dan untuk menuntun si koci itu menemukan solusinya Bu. Itu sih yang perlu Ibu bantu untuk kembangkan dalam diri saya. Iya, baik Bunia. Dalam hal apa yang nantinya ingin untuk yang saya amati? Untuk yang diamati Bu Dia nanti, saya ingin Bu Dia mengamati proses nanti saya menjadi coaching itu ya, mulai dari awal saya mengajukan pertanyaan pemantik, kemudian sampai di akhir ketika saya melakukan evaluasi dengan coachingnya itu Bu. Penilaian sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti itu yang bagaimana Bu ya? Ya, jadi kalau menurut saya memang saya masih perlu sekali untuk meningkatkan potensi saya terhadap proses coaching Bu. Jadi banyak hal yang saya masih belum tahu, makanya ini menurut saya perlu saya belajar lagi, dan dia sebagai supervisor nanti bisa mengamati saya. Ya. Harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini, harapannya Bunia seperti apa? Harapan saya tentunya nanti saya bisa mempunyai pengalaman dalam hal coaching, saya bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, dan juga saya bisa mengetahui trik atau cara-cara untuk menggunakan coaching dengan alur tirta itu. Selanjutnya. Selamat siang Bu. Iya. Selamat siang Pak Fatoni. Dari mana nih tadi? Ini dari kelas Bu, dari pengajar. Oh iya. Kabarnya kemarin cari saya ya? Iya betul Bu, kemarin saya cari Bu Nia, tapi Bu Nia sepertinya lagi masuk kelas. Iya, maaf ya Pak ya. Ini Iya. mumpung ada jam istirahat ini berapa menit ini? 15 menitan lah ya. Oke, siap. Mungkin barangkali apa yang jadi problemnya Pak Fatoni bisa kita sharingkan. Iya, Ada apa ya Pak sebelumnya? Iya, kemarin saya menemui Ibu dengan tujuan karena saya ingin bertanya kepada Ibu, barangkali Ibu bisa membantu saya. Entah mengapa ya, anak itu ketika saya ajar di jam siang itu, anak-anak itu kebanyakan kurang konsentrasi, kurang fokus, ngantuk, ada yang menyandarkan kepala di meja, ada yang melakukan aktivitas dengan sendiri, ada yang terus sendiri dan sebagainya. Berarti banyak ya kegiatannya ya? Banyak kegiatan belajar. Tapi sebelumnya saya ingin tahu ini harapannya Pak Fatoni itu inginnya tuh anak-anak seperti apa sih? Ya. Di kelas di jam siang itu? Ya, harapan saya itu anak-anak itu ketika pembelajaran saya baik di pagi hari atau di siang hari itu sama Bu. Kalau di pagi hari dengan metode yang sama itu saya menyampaikan ke anak-anak itu didengarkan sama anak-anak antusias, anak-anak konsentrasi. Tapi mengapa ya ketika siang hari itu anak-anak kurang fokus, kurang konsentrasi, sehingga harapan saya ya seperti pagi anak bisa konsentrasi, bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya ambil di situ. Oh, jadi di sini Pak Fatoni itu mengharapkan anak-anak itu semangatnya dari pagi sampai siang itu tetap on ya. Tetap on, tetap semangat. Iya, walaupun udah siang, udah cuacanya sudah mulai panas, tapi tetap semangatnya nih membara gitu ya. Iya, itu harapannya. Tapi kejadian di kenyataannya berbanding gitu ya. Ternyata ya, anak-anak ada yang itu tadi kepalanya di meja, ada yang jalan-jalan ke seperti apa. Oke Pak. Tapi sebelumnya Pak Fatoni, apa sudah pernah mengidentifikasi atau mengamati apa sih penyebabnya mereka kok
seperti itu gitu. Ya, menurut saya sih kalau memang kalau pagi hari kan memang masih fresh tuh ya, masih fresh. Kalau di siang hari kemungkinan anak-anak kan faktornya banyak tuh ya, bisa karena capek, bisa karena anak-anak itu lapar belum makan, atau tiganya itu bisa jadi mungkin anak-anak bosan dengan metode yang saya lakukan. Mungkin sebelumnya juga metodenya ceramah, saya juga ceramah sepertinya gitu, anak-anak bosan. Bosannya berarti Pak Fatoni sudah melakukan identifikasi beberapa faktor ya. Iya, betul. Sehingga mereka itu melakukan itu. Dari identifikasi itu, apakah Pak Fatoni sudah pernah mencoba melakukan upaya biar mereka itu di siang tetap semangat? Upaya yang sudah selama ini sudah dilakukan Pak Fatoni itu apa kira-kira? Mungkin upaya yang saya lakukan sih biasanya ya tetap sama Bu ya, hanya menampilkan PowerPoint, kemudian anak-anak saya menerangkan ada PowerPoint-nya, kemudian di akhir PowerPoint itu saya tanya jawab kepada anak-anaknya sebatas itu aja. Oh, masih sebatas meningkatkan proses pembelajaran itu ya dengan Iya. media-media itu. Apakah pernah tanya langsung ke siswanya nih? Iya, sepertinya belum pernah juga. Belum Belum pernah. pernah saya sampaikan ke anak-anak juga. Kira-kira itu penting nggak ya kita tanya langsung ke siswanya itu kenapa mereka melakukan itu, kenapa mereka kepalanya ditaruh di meja, kenapa ada yang melakukan hal yang lain? Kira-kira menurut Pak Fatoni perlu nggak ya kita? Menurut saya sih perlu sekali Bu ya, perlu sekali saya untuk mencari tahu alasannya kenapa, sehingga ketika kedepannya saya bisa ketika menerapkan pembelajaran itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak. Karena kalau selama ini kan hanya berfokus pada saya sih Bu ya. Ya mungkin ketika saya bertanya-tanya kepada anak, mencari tahu kepada anak, barangkali bisa membantu saya memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Agar anak itu lebih fokus, lebih memperhatikan saya, terutama pembelajaran di siang hari. Di siang hari ya. Nah, Pak Fatoni itu jamnya kebanyakan di siang atau gimana? Ada pagi, cuma ada juga yang siang. Ada pagi dan siang. Iya, kalau pagi jadi tahu ada bedanya. masalah. Iya, sehingga tahu bedanya. Kalau pagi nggak ada masalah, kalau siang itu hanya tanda-tanda. Iya. Iya sih, karena ya mungkin kita sebagai guru sih pasti ya Pak merasakan apa ya dilema lah dengan sikap siswa yang seperti itu, yang ketika belajar ternyata ada yang tidur, ada yang melakukan hal lain selain belajar. Pasti kita sebagai guru itu ingin membangkitkan motivasi siswa kan. Tidak ada guru yang pasti membiarkan anaknya seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin saya paham dengan perasaan Pak Fatoni ini karena Pak Fatoni mungkin ingin memperjuangkan bagaimana menjadi guru yang bisa bermanfaat bagi murid dan murid juga bisa datang ke sekolah tapi pulang itu mendapatkan ilmu, tidak hanya melakukan hal-hal yang tadi. Ya, tapi sejauh ini siapa saja ya Pak? Pak Fatoni tidak pernah mencoba sharing ke teman yang lain atau mencoba untuk mencari-cari solusi yang lain atau mungkin selama ini ya saya hanya tanya Bu kepada teman saya Bika bagaimana metodenya, dan juga saya mencari-cari tahu di internet, di web, kira-kira apa yang menyebabkan itu, bagaimana solusinya. Sepengetahuan saya memang menurut saya tuh ya ini ya yang menyebabkan anak tersebut itu sepertinya karena saya ini terlalu metodenya itu terlalu monoton sehingga anak-anak itu bosan, sehingga saya kedepannya itu berupaya memperbaiki metode saya dengan apa ya, mungkin di awal tadi diawali dengan SBK, sehingga membangkitkan anak-anak itu semangat, bisa konsentrasi lagi. Mungkin sebelumnya anak ngantuk, sebelum anak-anaknya itu lemas, ketika mengikuti ice breaking ya anak itu bisa antusias. Mungkin selain itu, selain saya menggunakan ice breaking, saya juga menggunakan media pembelajaran Bu. Selain dengan PowerPoint hanya menjelaskan, mungkin saya juga akan memutar sebuah video-video Bu yang terkait dengan materi yang saya sampaikan, karena anak-anak kan suka Bu kalau lihat film YouTube, karena kan lebih antusias daripada hanya menyampaikan materi saja, sehingga anak itu lebih fokus, lebih semangat meskipun di siang hari. Jadi kalau saya
Pak Fatoni sudah menemukan penyebabnya, sudah tahu penyebabnya dan juga sudah menemukan solusinya ya, mungkin itu bisa diterapkan dengan pengembangan diri tentunya ya. Katakanlah tadi ada speaking hari ini apa, besoknya Iya, gitu ya. berganti-ganti juga. Iya betul, Ya, mungkin Pak. itu juga menjadi solusinya. Iya. Ya, mungkin ada lagi Pak yang perlu kita Iya, diskusi? mungkin selain itu juga sebetulnya kan saya kan kebetulan guru BK Bu ya. Guru BK kan ada yang namanya itu sosiodrama, anak itu bermain peran sebagainya. Mungkin itu salah satu yang nanti saya akan gunakan, kiranya itu materinya bisa dikaitkan dengan sosiodrama, anak bermain peran, yang mungkin saya akan bisa memanfaatkan sosiodrama. Tapi kalau memang menggunakan sosiodrama itu membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan itu ya. sehingga paling tidak mungkin dalam waktu dekat saya akan menerapkan tadi ice breaking sama menampilkan film. Untuk yang sosiodrama mungkin butuh persiapan banyak sehingga mungkin jangka kedepannya, untuk jangka pendeknya saya lakukan seperti itu. Kalau menurut saya sih Pak Fatoni sudah sangat bagus sih untuk mencari solusinya. Karena mungkin Pak Fatoni itu guru yang berkomitmen dan guru yang profesional, artinya pasti melakukan segala upaya untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri ya. Saya yakin sekali Pak Fatoni pasti bisa untuk melakukan itu, tinggal bagaimana membuat perencanaannya dan praktiknya saja nanti secara konsisten ya. Yang utama kan konsisten ya Pak ya, artinya sudah melakukan perencanaan tapi harus ada konsistensi itu sih. Kalau sejauh ini Pak Fatoni sudah menunjukkan itu. Mudah-mudahan nanti solusi yang tadi sudah Pak Fatoni sudah temukan itu bisa berdampak ke anak. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu bantuannya. Gimana perasaannya ketika kita ngobrol diskusi ini, coaching ini gimana? Iya. Pertama perasaan saya sebelum mengikuti ini Bu, ya banyak kepikiran Bu. Sampai di bertanya-tanya, berpikir gimana ya caranya ya anaknya agar tetap konsentrasi menulis hari. Tapi setelah mengikuti ini ada tercerahkan. Pertanyaan itu sudah terjawabkan, sehingga alhamdulillah. Tinggal nanti semoga saya bisa mempraktekkan Bu. Insya Allah nanti kalau saya sudah mempraktekkan, saya akan melaporkan hasilnya ke Ibu Nia nanti. Ya, nanti kalau memang perlu ada yang kita diskusikan lagi ya pasti saya bisa meluangkan waktu lah untuk ketemu sama Pak Fatoni. Mungkin ada lagi Pak Fatoni? Sudah Bu. Sudah ya. Nanti akan saya laporkan nanti hasilnya seperti apa ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Nia. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni, sama-sama. Baik Bu Nia, tadi Bu Nia sudah melakukan coaching. Selanjutnya kita melakukan tahap refleksi ya Bu Nia. Iya Bu Dia. Bu Nia, bagaimana Bu Nia menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya tadi saya sudah melakukan tahap-tahap alur tirta Bu, cuma memang saya sadar bahwa tadi ada beberapa yang perlu saya perbaiki lagi di kemudian hari, terutama di tadi saya fokus pada tujuan. Jadi tadi masih beberapa kali pembicaraan itu masih ada tambahan-tambahan hal lain, jadi saya perlu belajar untuk kembali fokus kepada tujuan dari coaching yang saya lakukan. Apa yang membuat Bu Nia menilai demikian? Ya, karena tadi ya beberapa kali pembicaraan itu melebar ke beberapa topik gitu loh Bu. Itu sih kalau menurut saya. Bu Nia, apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan Bu. Saya mengamati tadi pada saat Bu Nia melakukan coaching itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana Bu Nia mendengar ini? Ya, tentunya saya terima kasih ke Bu Dia selaku supervisor sudah mengamati saya dan menyampaikan apa yang menjadi kekurangan saya dan perlu saya kembangkan lagi. Itu sih Bu, saya mendengarnya ya terima kasih dan saya akan perbaiki lagi. Namun demikian Bu Nia, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saya mengamati Bu Nia melakukan yang
sebetulnya sudah kalau merujuk ke standar seharusnya perlu mengembangkan proses identifikasi kepada permasalahan si coaching. Tindak lanjut dari Bunia sendiri untuk meningkatkan performa coaching ini itu gimana tindak lanjutnya? Yang pertama saya akan mempelajari kembali Bu materi-materi untuk proses coaching, terutama di Alur Tirta itu yang akan saya lakukan lebih awal, mempelajari kembali ya tentunya. Itu sih Bu yang akan saya lakukan, kemudian nanti bisa saya terapkan kembali ke teman sejawat saya yang lainnya. Gini Bu ya, hasil pengamatan saya ini tadi sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan lagi ya Bun ya. Sebagai penutupnya, terima kasih Bun ya, dari proses ini saya lebih memahami coaching dari Alur Tirta. Sama-sama Bu Dia, saya juga terima kasih karena sudah menjadi supervisor di kegiatan coaching saya. Oke. Saya akhiri ya Bun ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.